Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multazima, saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Profesionalisme Tenaga Administrasi Pendidikan. Di sini soal yang pertama yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang konsep dasar profesionalisme tenaga administrasi pendidikan. Jadi, profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya sesuai dengan bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Profesi juga dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Kemudian tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsi agar berjalan dengan efektif. Tenaga kependidikan didefinisikan pula sebagai penggerakan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan administrasi adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengadakan, menggandakan, mengirim, dan menyimpan berbagai bahan keterangan untuk keperluan organisasi dan bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah kebijaksanaan yang tepat. Jadi, profesionalisme tenaga administrasi pendidikan merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan dan norma yang berlaku. Secara umum, tenaga kependidikan mempunyai tugas yaitu menjalankan tugas administrasi, melakukan pengelolaan sebagai pengembangan satuan pendidikan atau institusi, kemudian melakukan sebagai bagian dari pendidikan, merespon perubahan, melakukan pengawasan sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban profesi dan satuan pendidikan. Soal yang kedua yaitu mengapa setiap pegawai yang bekerja di suatu instansi perlu batasi standar minimal pendidikannya. Jadi karena standar minimal pendidikan itu akan mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja pegawai tersebut. Salah satu kualifikasi penting dari pegawai atau karyawan dengan adanya keahlian di dalam bidangnya. Dalam memperoleh suatu keahlian, seorang pegawai harus didukung dengan pendidikannya dan didukung dengan pengetahuan yang luas. Standar personalia sebagai pembanding lurus terlebih dahulu ditentukan. Standar ini persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pegawai tersebut agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Kemudian kualifikasi pendidikan sangat diperlukan dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Pendidikan yang mendukung dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan suatu tugas sehingga tercapainya tujuan organisasi. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang dapat memberikan kesempatan seseorang tersebut untuk meningkatkan keterampilan yang dia miliki. Dan juga dengan kualifikasi pendidikan yang baik, pegawai bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan promosi atau naik pangkat dalam menduduki suatu jabatan sehingga tercapainya suatu karir. Soal yang ketiga, mengapa dalam perekrutan karyawan diperlukan adanya tim HRD? Jelaskan fungsinya terkait perekrutan karyawan atau pegawai. Jadi, tim HRD diperlukan dalam perekrutan karyawan karena Human Resource Department atau HRD ini bertanggung jawab atas mengelola orang dari sebuah instansi, termasuk juga lembaga pendidikan, dan diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan sumber daya manusia, termasuk bagaimana merekrut orang yang tepat untuk instansi tersebut.
Rekrumen menjadi satu di antara proses yang perlu dilakukan dalam menentukan baik atau tidaknya kandidat yang hendak melamar pada perusahaan atau organisasi tersebut. Beberapa metode yang biasa dilakukan pada proses rekrutmen antara lain penggunaan iklan di media cetak, elektronik, dan sosial media, kemudian rekomendasi dari internal perusahaan, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dan menggunakan jasa agen penyedia tenaga kerja. Setelah mendapat calon tenaga kerja dari hasil rekrutmen, proses yang tidak kalah penting ialah proses seleksi. Proses seleksi ini bertujuan menyaring kandidat yang paling tepat untuk mengisi posisi tertentu. Semua proses tersebut merupakan fungsi dan tugas dari HRD. Soal yang keempat, jelaskan mengapa organisasi profesi diperlukan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sesuai pasal 41 ayat 2-nya yang berbunyi, fungsi organisasi profesi yaitu untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian organisasi profesi diperlukan yang pertama untuk mengatur keanggotaan organisasi tersebut. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi, dan kemudahan lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Yang ketiga, menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional, maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. Yang keempat, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Yang kelima, memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sanksinya itu bervariasi tergantung jenis pelanggaran dan biasa bersifat internal organisasi seperti misalnya blacklist atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Soal yang kelima, jelaskan mengapa akuntabilitas pembinaan profesi dilakukan. Jadi akuntabilitas pembinaan profesi dilakukan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan secara terencana, terus-menerus, berkesinambungan, dan bersifat terbuka yang mencakup aspek administrasi dan teknis pendidikan. Pembinaan guru merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh semua pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau kepala yayasan guna meningkatkan kinerja guru. Pembinaan tersebut penting dilakukan mengingat tuntutan zaman yang begitu kompleks, khususnya bagi seorang guru. Apabila dalam suatu sekolah tidak melaksanakan pembinaan tersebut, maka tidak ada koordinasi antar guru. Guru bertindak atau berjalan dengan sendiri-sendiri dan itu mengakibatkan harapan serta tujuan tidak serasi. Baik harapan dari orang tua atau wali murid maupun harapan dari guru itu sendiri. Dan lebih luas harapan dan tujuan dari madrasah atau sekolah yang bersangkutan. Soal yang keenam, jika Anda seorang pemimpin dalam sebuah organisasi pendidikan, langkah apa yang Anda lakukan jika salah satu bawahannya menghilangkan dokumen penting administrasi yang tidak ada backup-nya? Jadi jika saya seorang pemimpin dan bawahan saya menghilangkan dokumen penting administrasi yang tidak ada backup-nya,
maka saya sebagai pimpinannya akan memberlakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pada pasal 158 ayat 1, yaitu pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan atau pekerja buruh telah melakukan kesalahan berat. Dan dijelaskan lagi pada poin G-nya yang berbunyi dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dan menurut saya menghilangkan dokumen itu termasuk hal yang ceroboh yang dilakukan oleh bawahan saya tersebut. Apalagi dokumen itu penting dan tidak ada backup-nya, yang akan membuat kerugian di organisasi pendidikan yang saya pimpin itu akan merasa kerugian. Sekian dan terima kasih, itu jawaban dari UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.